Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran buat kita semua yang berada di Sabang sampai Merauke. Salam sejahtera ya untuk kita semua. Kali ini kita acaranya rileks, santai-santai, tidak sibuk seperti biasa. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah Desa Balun di Kota Cepu, Jawa Tengah tepatnya. Kali ini masih sama saya Angga dan sahabat-sahabat saya di sini. Saya Rio, Saya Agus, saya Wiwin. saya Mas Wide. Ya, dengan sahabat-sahabat saya yang berada di sini kali ini kita akan membahas sejarah Desa Balun. Dan kali ini saya akan bertanya dengan Mas Agus seperti biasanya. Saya bertanya dengan Mas Agus tentang bagaimana menurut Mas Agus ini tentang sejarah atau asal usul Desa Balun. Ya, awalnya menurut cerita itu ya memang dari Kerajaan Demak yang mengutus beberapa pangeran untuk menyelidiki atau mencari pusaka yang hilang dari Kerajaan Pajang. Salah satunya yaitu Pangeran Anom. Itu awalnya. Jadi awalnya sejarah Kota Balun itu Desa Balun itu dari Kerajaan Demak yang mengutus seorang pangeran untuk mencari sebuah pusaka yang hilang. Dan akhirnya para pangeran tersebut enggan untuk kembali ke daerahnya masing-masing, dan beliau itu lebih suka bertempat tinggal atau bermukim di sekitaran wilayah Cepu. Seperti Ki Anom sendiri lebih suka ya, beliau singgah di Gunung Dinding yang terkenal dengan sebutan Purwosuci. Dan itu juga dijadikan tempat beliau bertapa. Di lokasi Gunung Dinding itu kira-kira di mana, Mas Agus? Kalau dari Cepu itu ke arah barat itu kurang lebih sekitar 7 sampai 15 kilo. Berarti di situ ada tempat petapan atau petilasan ya? Ada, itu ada. Nanti bisa dilihat ke teman-teman gambarnya. Dan terus apa lagi di sana? Beliau itu ngapain aja di sana, Mas Agus? Ya, sesuai titah atau utusan yang dari Demak tadi, selain mencari benda tersebut, beliau juga diperintah untuk memata-matai atau mengawasi pemerintahan yang di Jipang tadi. Pemerintahan Pangeran Benowo. Oh, Benowo ya. Karena di saat pemerintahan Benowo itu ada berita yang sampaikan Demak bahwa Pangeran Benowo tadi kurang bijaksana dalam melakukan atau memutar pemerintahan Pajang tadi. Akhirnya diutuslah Pangeran Benowo untuk memata-matai itu. Dan Pangeran Benowo lebih memilih di Alas Purwo tadi untuk memata-matai di wilayah Jipang. Karena memang tempatnya yang tinggi, namanya gunung, strategis. Jadi untuk memantau pemerintahan di Jepang tadi ya, Mas? Iya. Bisa dilihat dari sana kan. Kalau untuk pemerintahannya Pangeran Benowo di Jipang itu sebelum atau sesudahnya pemerintahannya Aryo Penangsang? Sesudahnya ya. Jadi sesudah lengsernya Penangsang dan di beliau Pangeran Benowo tadi. Tapi dalam pemerintahan, seperti tadi saya katakan, masyarakat atau rakyat itu kurang antusias menyambut kebijakan itu. Jadi mempunyai nama pemerintahan itu apakah masih nama Jipang atau ditambahin Jipang apa, Mas Agus, kalau saya boleh tahu? Kalau itu memang sudah, karena sudah lengsernya
Aryo Penangsang. Jadi untuk mungkin ya untuk menyambung atau itu yang tidak kurang paham, akhirnya ditambahi dengan nama Panolan. Oh. Jadi menjadi Jipang Panolan. Desa Panolan itu Iya. Mas Agus ya. Penggabungan antar dua Iya. desa. Berarti Jipang Panolan itu sudah dibawahi dengan pemerintahan Pangeran Benowo. Dan terus kembali lagi Mas Agus di perjalanan Pangeran Anom ini, pas setelah beliau di Purwosuci itu, beliau kemana lagi Mas Agus? Ya itu gini. Jadi mungkin saking namanya orang mempunyai titik atau menemukan Iya. titik kejenuhan, akhirnya beliau itu urungkan niat untuk turun gunung. Jadi sebelum beliau turun gunung atau menyamar sebagai warga biasa, beliau sempat menanam pusakanya yaitu keris. Saya kurang paham namanya keris, tapi melihat dari segi kebatinan saya, keris tersebut masih di situ. Oh, berarti ditanam ya, itu biasanya untuk keseimbangan atau untuk apa itu? Ya, yang jelas untuk keseimbangan alam, Oh. dan itu juga bisa untuk menjadi bukti fisik tempat itu. Jadi kisah asal usul balun ini ada sangkut pautnya dengan kerajaan di Jipang ya. Ada. Iya. Jadi memutar itu. Dan setelah beliau turun gunung, beliau juga tidak pakai nama lagi sebagai Pangeran Anom. Beliau menyamar sebagai warga dengan nama Panjaringan. Oh, jadi Pangeran Panjaringan. Iya. Arti Panjaringan itu apa Mas Agus? Kalau saya boleh tahu. Kalau kata Panjaringan sendiri untuk pasnya secara pribadi saya kurang memahami. Yang jelas banyak kata atau arti Panjaringan. Oh iya, memang banyak berarti dengan arti kata Iya. itu ya. Nah, iya. Terus setelah itu Mas Agus, setelah dia mengganti nama dengan Pangeran Panjaringan, nah perjalanan beliau itu kemana lagi kira-kira Mas Agus? Ke arah Trisinan, dan di situ beliau sempat menanggalkan, kalau saya boleh berkata itu baju perang. Oh, Itu, baju perang. sempat ditanggalkan di pertigaan antara pertemuan desa Trisinan dengan desa Giyanti. Dan di situ juga beliau menanam suatu mustika kalau saya melihat. Itu Oh, di mustika. sana. Nah, di bawah pohon beringin yang sampai sekarang terkenal dengan sebutan Ringin Anom. Oh, sebutannya Jadi- Ringin Anom. Iya, Jadi nama dusun ya sekarang. Iya. Dusun Ringin Anom itu. Jadi Itu asal letaknya. usul Oh. dusunnya Ringin Anom itu mm-mm. dari itu ya Mas. Hmm. Gitu ya. Dan terus setelah itu Mas Agus. Beliau terus berjalan ke arah timur dan akhirnya sampai di satu desa yang sekarang terkenal dengan sebutan Desa Balun. Oh. Karena kenapa kok beliau sampai ke arah timur? Karena beliau juga mendengar ada seorang wanita cantik, bisa dikatakan dewi ya itu, Iya. yang kadang kelihatan, kadang enggak, jadi misterius lah. Oh. Dan dewi tersebut atau gadis tersebut bernama Roro Sekar. Ada juga yang bilang Dewi Asih. Oh, Dewi Asih. Iya. Nah, gitu. Nah, setelah bertemu dengan Pangeran Panjaringan, akhirnya beliau menikah dan bertempat tinggal yang sekarang dinamakan Balun Sri Katon. Oh, Balun Sri Katon. Oh, jadi itu sejarah dari Balun Sri Katon ya. Katon, ketok. Kadang-kadang katon, kadang-kadang ora. Oh, iya. Nah, balun sendiri diambil dari kata ciri-ciri Pangeran Panjaringan tadi, yang wajahnya, badannya kurus tinggi, kelihatan balung, bilangnya. Makanya orang itu balun. Orang Jawa kan Nah, kalau nah, ngomong itu. itu balun balung jadi balun gitu. Ya, itu. Ilat Jawa, ilat Ya, Jawa. ilat Jawa. Kurang lebihnya begitu Mas Yudi. Ilat Jawa, ilat Jawa. Jawa kayak kata-kata Jadi anu ya,
saka jeneng Sri Karton niku asal mulane dari nama Dewi tadi. Dewi Roro itu Iya, tadi. Roro. Iku mau ya. Nah, Roro Sekar tadi yang kadang nampak, kadang tidak. Dan setelah itu, setelah beliau menikah, beliau memegang kendali di tempat tersebut dan menjadikan tempat tersebut itu suatu bentuk desa yang masyarakatnya juga mengakui Gemah Ripah, hasil bumi dan sebagainya itu, tata pemerintahnya juga bagus, dan beliau juga mempunyai satu padepokan. Cuma padepokannya tersebut saya juga kurang paham gitu. Karena banyak versi-versi kayak gitu. Mungkin yang disebut Kiai Balun ya itu. Ya itu benar. Jadi Kiai Jadi, Balun. Nama Pangeran Panjaringan tadi ya. Ya, jadi ada 3 versi yang sebenarnya itu satu titik, termasuk Kiai Balun itu juga Ki Anom. Ki Anom sendiri juga Panjaringan. Jadi namanya banyak ya. Ya gitu. Jadi beliau sebelum menjadi Panjaringan kan Ki Anom. Iya. Iya. Jadi memang kadang banyak orang itu bantah-bantahan, Ki Anom itu bukan Panjaringan bukan Ki Anom. Ya karena tadi keterbatasan pengetahuan tadi. Padahal sebenarnya itu satu orang. Gitu. Berarti Balun itu ya sejarahnya diambil dari perjalanan Ki Anom Iya. itu dan pangeran atau pangeran Panjaringan. Setelah beliau diutus oleh Pangeran Girikusumo tadi. Nah, kalau Ki Anom atau Pangeran Panjaringan sudah membuat sebuah desa di situ ya Mas, Desa Balun. Terus bagaimana dengan kaitannya yang diutus Girikusumo untuk mencari sebuah pusaka itu? Pusakanya itu ketemu atau tidak sama Ki Anom ini? Ya itu sendiri saya juga kurang paham Mas Angga. Jadi saya tidak berani mengutarakan karena apa? Keterbatasan saya. Perbandingan saya adalah banyaknya pandangan-pandangan yang nanti daripada menjadikan Sebuah konflik yang gitu ya. nggak Iya. diinginkan, Iya. dengan jangan gitu. Jadi ada batasan lah ya. Kita punya Ya. batasan-batasan. Jangan sampai yang tidak ada kita adakan, Iya. yang ada Benar. tidak adakan gitu. Jadi kita mengupas atau membahas sejarah-sejarah itu sesuai batas kemampuan kita aja. Jangan sampai tadi menjadikan pro kontra, ketidaktahuan, yang ada Iya. dijadikan ada, yang tidak dijadikan ada. Nanti jadinya mengada-ngada. Yang tidak baik gitu. Jadi begini guys, asal usul dari Balun Sri Karton tadi ya diambil dari namanya Dewi Roro tadi ya. Iya, Sri Balun Karton. Sri Jadi namanya Balun Sri Karton diambil dari nama Rosekar tadi. Dewi Roro Sekar tadi atau Dewi Asit tadi. Maka sekarang dinamakan Balun Sri Karton itu ketok orang. Iya. Iya. Artinya Iya. katon itu. Ya, katanya katon itu Kelihatan ketok tidak, orang kelihatan ketok orang. tidak. Betul. Nah, kata balun sendiri diambil dari Pangeran Panjaringan atau Ki Anom. Ya, no. Yang badannya kurus tinggi, kelihatan tulang-tulangnya, orang Jawa mengatakan balung. Ben penak lan gampange serta gampang diingat ya jadi balun. Ilat Jawa ya, Pak. Ilat Jawa biasa Mas. Diplesetke sithik. Sebenarnya sejarahnya untuk Balun sendiri juga banyak juga sebenarnya ya Mas ya. Ya, saya setuju Mas Rio. Memang banyak sih masalah balun itu. Cuma kan kita ambil dari satu titik aja, yaitu dari bersumber dari Ki Anom sendiri. Termasuk nanti ada Balun Bandoro itu juga punya cerita dan kisah sendiri, juga Mbah Nawang. bermacam-macam versi. Mbah Nawang, Mbah dan Mbah lah pokoknya masih banyak. Jadi begini teman-teman, untuk cerita-cerita selanjut tentang di Desa Balun, sesepuh-sesepuh
atau leluhur-leluhur yang ada di Desa Balun. Nanti kita lanjut lagi teman-teman untuk part kedua, part ketiga, dan part keempat. Ya, jadi nantikan terus ya sahabat-sahabat sekalian untuk untuk pembahasan kita Desa Balun ini tidak cukup berhenti di Balun Sri Katon aja, tapi nanti bakal ada kelanjutan selanjutnya. Iya. Dan tidak lupa juga pesan dari saya untuk para pemuda dari Sabang sampai Merauke yang ada di Indonesia, NKRI harga mati. Dan meskipun kita punya banyak budaya, banyak suku dan bermacam-macam ya keyakinan, kita harus tidak lupa dengan para leluhur kita. Soalnya para leluhur kita dulu itu memang bersusah payah, dan kita sekarang tinggal menikmatinya. Masa kita mau melupakan itu saja? Setuju. Ya kayak misalkan kalian ada kan karena orang tua. Nah, masa kalian mau lupa sama orang tua kalian? Kan tidak mungkin gitu. Jadi kita harus terus tetap melestarikan kebudayaan, adat, dan ya cerita-cerita sejarah yang ada di sekitar kita. Intine nguri-nguri budaya, aja ngasih kacang ninggal lanjarane, kacang lali kulite. Nah, itu bahasa Jawanya. Ya, jadi kita tutup saja acara hari ini teman-teman. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jak sesepuh.